Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya Rini Nur Rahayu. Kali ini di pembelajaran IPA untuk SMK di kelas 10. Nah, untuk pertemuan kali ini kita memasuki bab 7 tentang materi, polusi dan dampaknya. Langsung saja kita ke materi. Nah, pengertian polusi, apa sih polusi itu? Nah, polusi atau pencemaran lingkungan itu merupakan peristiwa masuknya zat, energi, unsur, ataupun komponen lain yang merugikan ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alami. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup itu disebut dengan polutan. Polutan itu dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, ataupun panas yang masuk ke dalam lingkungan. Sumber utama terjadinya pencemaran ini dapat digolongkan. Yang pertama, ada proses-proses alam, antara lain bencana alam seperti gunung meletus, pembusukan secara biologis, kebakaran hutan, dan halilintar. Yang kedua, ada kegiatan atau aktivitas manusia. Nah, di sini berupa yang pertama ada hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi pada industri dan kendaraan bermotor. Yang kedua ada pengolahan dan penyulingan biji tambang mineral dan batu bara. Lanjut, proses terjadinya pencemaran itu dapat digolongkan menjadi dua. Yaitu yang pertama proses pencemaran secara langsung. Nah, di sini artinya bahan pencemar itu langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang kedua, proses pencemaran tidak langsung. Terjadinya pencemaran oleh zat kimia ini melalui reaksi yang terjadi di udara, air, dan tanah. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran sebagai hasil sampingan dari kegiatan manusia. Nah, itu yang pertama ada faktor industrial ya, atau industri. Di sini berupa pertambangan atau bisa berupa transportasi, penyulingan, dan pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan dan pemanfaatannya bahan ini sebagai bahan bakar untuk menghasilkan suatu energi. Yang kedua ada faktor urbanisasi. Nah, pembukaan hutan untuk perkampungan, industri, atau sistem transportasi, serta penimbunan sisa-sisa buangan dan hasilnya. Yang ketiga, ada faktor kepadatan penduduk. Meningkatnya kebutuhan tempat tinggal atau perumahan, atau pangan, kebutuhan energi, dan barang-barang pendukung lainnya itu juga merupakan faktor penyebab terjadinya pencemaran. Yang keempat, ada faktor cara hidup. Nah, penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan itu juga tidak baik ya, sehingga terbuang percuma. Dan tuntutan akan kemewahan itu yang akan menyebabkan pemborosan energi. Yang kelima, faktor perkembangan ekonomi. Nah, meningkatnya penggunaan bahan sumber. Ya, ini contohnya ya, ada BBM atau hasil hutan lainnya serta sisa-sisa buangan itu sebagai hasil sampingan produksi barang-barang kepentingan dalam pabrik dan meningkatkan bahan pencemar yang membahayakan ya. Nah, lanjut, apa sih polutan itu? Tadi udah dibahas ya. Nah, suatu zat dapat disebut sebagai polutan itu jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya melebihi jumlah normal, berarti banyak ya. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada di tempat yang tidak tepat. Bahan pencemar atau polutan itu dapat berupa gas, cair, padat, organisme, suara, maupun panas. Kita lanjut ke macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, bumi yang
kita huni ini terdapat wilayah daratan, perairan, dan udara ya. Pencemaran lingkungan ini dapat dibedakan berdasarkan sifat zat pencemar atau sifat polutannya serta penyebabnya. Yang pertama, pencemaran berdasarkan sifat zat pencemarnya. Nah, berdasarkan sifat zat pencemar, di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pencemaran fisika. Nah, ini merupakan pencemaran yang disebabkan oleh zat cair, padat maupun gas. Contohnya, zat pencemar yang mengakibatkan terjadinya pencemaran fisika di sini adalah limbah pabrik, limbah rumah tangga, sampah, dan kaleng-kaleng. Yang B, pencemaran biologis. Merupakan pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam organisme atau mikroba yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, contohnya ini ada Escherichia coli atau Salmonella typhi. Yang C ada pencemaran kimia. Merupakan pencemaran yang disebabkan oleh bahan atau zat kimia. Nah, zat ini biasanya limbah ya atau suatu proses industri. Contohnya zat-zat radioaktif, pupuk anorganik, pestisida, deterjen, dan minyak. B. Pencemaran berdasarkan penyebabnya. Nah, berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi 4 ya. Ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kita masuk ke yang pertama, itu ada pencemaran udara. Ini ya pencemaran udara. Nah, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999, pencemaran udara itu adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara itu tidak dapat memenuhi fungsinya. Nah, yang pertama kita ke penyebab pencemaran udara. Apa sih penyebab terjadinya pencemaran udara itu? Nah, ada 2 faktor di sini ya, penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada faktor alam. Nah, contohnya di sini ada aktivitas gunung berapi itu yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, serta ada kebakaran hutan dan kegiatan mikroorganisme yang lainnya. Yang kedua, itu ada faktor manusia. Nah, faktor manusia yang pertama ada di sini ada pembakaran. Contohnya pembakaran sampah. Nah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan pembakaran industri. Yang kedua ada proses peleburan. Nah, contohnya proses peleburan baja, peleburan soda, semen, keramik, dan peleburan aspal. Nah, contohnya yang dihasilkan dari polutan proses peleburan ini itu berupa debu, uap, ataupun gas. Yang ketiga, proses pengolahan dan pemanasan. Contohnya, di sini proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Nah, polutan yang dihasilkan itu berupa asap, debu, dan bau. Yang keempat, pembuangan limbah. Baik limbah industri maupun limbah rumah tangga, polutannya itu berupa gas hidrogen sulfida H2S yang menimbulkan bau busuk. Yang kelima ada proses kimia, contohnya pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Nah, polutannya itu umumnya berupa debu, uap, dan gas. Yang terakhir ada proses pembangunan. Contohnya pembangunan gedung-gedung, jalan, dan kegiatan yang semacamnya ya. Nah, polutannya itu berupa asap dan debu. Yang kedua, indikator tingkat pencemaran udara. Ada beberapa cara untuk mengetahui tingkat pencemaran udara, yaitu menggunakan indikator. Yang pertama ada indikator fisika. Nah, meliputi sifat-sifat udara yang diamati ya. Kalau indikator fisika ini, udara yang bersih seharusnya tidak berwarna dan tidak berbau.
Nah, adanya warna atau bau pada udara itu menunjukkan adanya polutan. Nah, banyak polutan udara yang tidak berwarna dan tidak berbau sehingga sulit dideteksi secara fisik. Yang kedua ada indikator kimia. Ini meliputi konsentrasi senyawa-senyawa polutan yang ada di udara. Biasanya terdapat 5 parameter yang digunakan oleh stasiun ya, pemantau kualitas udara otomatis, yaitu berupa partikulat, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Yang terakhir ada indikator biologi. Biasanya menggunakan makhluk hidup yang rentan pada perubahan konsentrasi zat polutan di udara. Contohnya, indikator biologi untuk mengamati tingkat polusi udara itu adalah menggunakan lumut kera. Yang ketiga, dampak pencemaran udara. Apa saja sih? Yang pertama, terganggunya kesehatan manusia seperti batuk dan penyakit pernafasan. Yang kedua, rusaknya bangunan karena pelapukan, yaitu berupa korosi atau karat pada logam. Yang ketiga, terganggunya pertumbuhan tanaman seperti menguningnya daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi SO2 yang tinggi ya, atau efek hujan asam. Yang terakhir, adanya peristiwa efek rumah kaca yang dapat menaikkan suhu udara itu secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Yang keempat, upaya mengatasi pencemaran udara. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, gunakanlah atau menggunakan transportasi publik. Yang kedua, hindari bakar sampah sembarangan. 3, hemat energi. Keempat, makan produk lokal dan organik. Yang kelima, melakukan penghijauan atau membuat taman kota. Yang keenam, pengurangan atau penghentian penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruangan. Yang terakhir, menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya bahan bakar gas atau LPG. Nah, yang B, kita ke pencemaran air. Seperti ini pencemaran air. Nah, pencemaran air itu adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Yang pertama, apa sih penyebab pencemaran air itu? Nah, di sini yang pertama ada agen penyebab penyakit. Seperti itu ya, atau infeksi agen. Ini merupakan bahan pencemar yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia atau penyakit. Bahan pencemar ini berupa mikroorganisme patogen yang berasal dari manusia dan hewan yang tidak dikelola dengan baik. Nah, di sini ada contohnya ya, ada bakteri, parasit, polusin, virus, jamur, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan buangan padat. Nah, bahan buangan yang berbentuk padat ini baik yang kasar maupun yang halus itu contohnya adalah sampah. Yang ketiga, bahan radioaktif. Ini mengandung atom-atom dari senyawa isotop yang tidak stabil sehingga memancarkan radiasi secara spontan. Nah, contohnya itu ada radon, iodin, dan uranium. Biasanya dihasilkan dari bekas pertambangan, PLTN, dan pengujian senjata nuklir. Yang keempat, bahan kimia organik. Ini merupakan senyawa kimia yang mengandung atom karbon. Contohnya ada pestisida, detergen, dan DDT. Diklorodifenil trikloroetana. Nah, DDT ini pengendalian populasi serangga pada iklim panas ya. Yang kelima, bahan kimia anorganik. Di sini sukar didegradasi oleh mikroorganisme, umumnya mengandung unsur kimia selain karbon. Nah, contohnya ada senyawa asam, senyawa garam-garaman, dan logam berat. Yang keenam, nutrien tumbuhan.
merupakan senyawa kimia yang dapat menstimulasi pertumbuhan tumbuhan dan ganggang alga. Contohnya ada nitrat, fosfat, dan amonium. Yang ketujuh ada sedimen, terdiri atas tanah dan pasir yang masuk ke air dari erosi atau banjir serta dapat menimbulkan pendangkalan aliran sungai. Yang kedua ada indikator tingkat pencemaran air. Sama tadi juga ada 3. Yang pertama ada parameter fisika, meliputi suhu, kekeruhan air, pH air, atau derajat keasaman. Air bersih itu memiliki cirinya tidak berbau, dan tidak berwarna, dan tidak berasa. Yang kedua parameter kimia, meliputi oksigen terlarut atau DO, disulfide oksigen, kebutuhan oksigen, dan BOD, biochemical oxygen demand, dan kandungan zat-zat kimia berbahaya. Nah, air yang tercemar itu biasanya memiliki DO rendah dan BOD-nya tinggi, serta mengandung zat-zat kimia berbahaya. Yang terakhir ada parameter biologi, meliputi kandungan bakteri Escherichia coli di dalam air. Air yang bersih harus bebas dari bakteri. Yang ketiga, apa sih dampak pencemaran air itu? Yang pertama, ada menurunnya kualitas air sehingga air itu tidak layak dikonsumsi. Yang kedua, munculnya wabah penyakit karena air itu kotor, seperti penyakit kolera, disentri, tifus, dan diare. Yang ketiga ada blooming alga, yaitu meningkatnya populasi alga yang menghasilkan racun. Yang keempat, penyakit akibat pencemaran logam berat, contohnya penyakit Minamata akibat air raksa. Yang kelima, ada biomagnifikasi, yaitu apabila zat polutan masuk ke dalam rantai makanan dan terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup, itu contohnya yang terkenal adalah DDT. Yang terakhir ada eutrofikasi atau pengayaan unsur hara akibat deterjen dan pupuk fosfat. Ini mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen terlarut pada perairan sehingga menyebabkan organisme lain itu yang berada di tempat tersebut mati karena kekurangan oksigen. Yang keempat, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air. Yang pertama, limbah cair industri itu tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan, tetapi harus diolah dulu di unit pengolahan limbah. Yang kedua, penyuluhan dan pengawasan penggunaan pupuk pada lahan pertanian agar dilakukan secara efisien. Yang terakhir, pengawasan terhadap batas minimal kandungan fosfat dalam deterjen atau bahan pencuci dalam rumah tangga. C. Pencemaran tanah. Seperti ini ya, gambar pencemaran tanah. Apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Yang pertama, penyebab pencemaran tanah. Nah, sampah yang tidak dapat membusuk itu seperti plastik, kaca, ataupun kaleng. Yang kedua, pemakaian zat kimia yang berlebihan. Yang ketiga, penimbunan limbah pabrik berupa logam berat atau limbah nuklir. Yang keempat, aktivitas penambangan secara liar. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah. Nah, yang pertama, dapat meracuni dan mematikan mikroorganisme dan hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Yang kedua, rusaknya bentang alam. Yang ketiga, lenyapnya vegetasi permukaan yang tadinya bagus subur menjadi tercemar. Yang keempat, meningkatnya erosi. Yang terakhir, banjir dan kekeringan. Nah, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk penanggulangan pencemaran tanah itu yang pertama, bisa mengurangi pemakaian plastik dan menggantikannya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Sehingga di swalayan sekarang tidak menyediakan plastik, oleh karena itu bisa menggunakan kantong yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang bahan bekas. Yang keempat, mengolah sampah organik menjadi kompos. Yang kelima, mengurangi pemakaian pupuk kimia dan menggunakan pupuk alami seperti kompos dan pupuk kandang.
Yang terakhir ada bioremediasi, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan tanah dengan memecah zat polutan menjadi zat yang tidak berbahaya. Yang terakhir itu ada pencemaran suara. Seperti ini ya, apa sih pencemaran suara? Pencemaran suara merupakan pencemaran yang disebabkan adanya suara bising secara terus-menerus dan suara-suara yang sangat keras yang mengganggu pendengaran manusia. Nah, penyebab pencemaran suara yang pertama itu ada kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan mengejutkan ya. Contohnya, ledakan, petasan, atau suara tembakan senjata. Yang kedua, kebisingan impulsif kontinu. Nah, yaitu kebisingan impulsif yang datangnya sepotong-sepotong secara terus-menerus. Misalnya, kebisingan yang dapat didengar dari suara palu yang dipukul-pukul. Yang ketiga ada kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datangnya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, contohnya suara mesin yang dihidupkan. Yang keempat, kebisingan semi-kontinu, yaitu kebisingan yang hanya sekejap kemudian hilang, tetapi ada kemungkinan akan terulang kembali. Nah, itu ada contohnya suara kereta api. Yang kedua, dampak pencemaran suara. Yang pertama, menyebabkan sulit tidur. Yang kedua, dapat mengakibatkan tuli. Yang ketiga, mengakibatkan gangguan kejiwaan. Yang keempat, dapat menimbulkan penyakit jantung dan stres. Nah, lanjut yang ketiga, upaya mengatasi pencemaran suara. Yang pertama, kelompokkan ruangan dengan potensi keramaian agar tidak mengganggu ruangan yang membutuhkan ketenangan. Yang kedua, jauhkan ruangan yang membutuhkan ketenangan dari sumber kebisingan. Yang ketiga, gunakan material yang padat, tebal, pasif untuk menyerap suara. Yang keempat, buat ruangan dengan pembatas ganda supaya suara tersebut tidak masuk ke ruangan lainnya. Yang kelima, kurangi penempatan bukaan pada muka bangunan yang berhadapan dengan jalan yang ramai. Yang keenam, buat pagar atau pembatas jalan yang dapat menyerap dan mencegah suara bising masuk ke dalam bangunan. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini tentang polusi dan dampaknya. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.